Gorengan pakai lontong. Iya, enak tahu. Aku baru dengerin ya ada orang yang makan gorengan sama lontong. Ngomong-ngomong Ramadan, seorang Fadilah Intan ini punya kebiasaan-kebiasaan nggak di Ramadan? Biasanya mulai apa ya? Harus taraweh berjamaah misalnya, atau mungkin harus berburu takjil gitu, ada nggak? Berburu takjil enggak, karena aku kayak lumayan santai gitu orangnya ya. Apa yang ada pada waktu itu ya aku pasti gitu. makan. Maksudnya nggak yang harus direncanain banget. Oh iya. Kalau taraweh sih aku berusaha untuk nggak skip. Mungkin kalau jadwalnya aku nggak bisa ke masjid ya aku taraweh sendiri di rumah. Gitu. Jadi maksudnya berusaha untuk nggak bolong gitu loh. Tapi ya kalau pas bolong ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya bisa banget ya udah taraweh sendiri di rumah gitu. Oke. Tapi kalau misalnya ini slow banget ya, berarti nggak harus disiapin gitu. Tapi kalau di rumah atau misalnya sama orang tua gitu, ada nggak makanan-makanan yang paling dikangenin gitu selama Ramadan? Kalau di rumah sih kayak semua makanan kayaknya ada ya. Karena mamaku tuh suka banget nyiapin makanan gitu. Kayak kalau tiap hari mau buka puasa tuh kayak lebaran gitu loh. Kayak udah lebaran tapi 30 hari gitu. Serius kayak, "Ma ini banyak banget." Kadang aku bilang gitu, "Lu nggak apa-apa yang makan tuh banyak." Biasa mama. Iya. Jadi kalau di rumah itu aku udah nggak perlu nyiapin apa-apa lagi. Karena emang mamaku udah nyiapin dari A sampai Z. Jujur ya. Tapi kalau pas aku di Jakarta gini ya udah seadanya aja kita makan apa. Iya. Jadi kalau di Surabaya apa sih kalau makanannya ya? Favoritnya gitu? Banyak sih Kak. Kolak itu juga ada kan ya? Kolak iya. Kadang tuh kalau papa sukanya es degan. Sebenarnya kayak hal yang biasa juga sih, kayak opor gitu. Gorengan juga sama nggak sih kalau di sana? Nah, gorengan tuh di rumahku nggak boleh. Nggak ada. Karena papaku tidak boleh aku makan gorengan, kayak tepung, terus kerupuk itu juga sekarang ditiadakan di rumah. Padahal aku suka banget. Tapi karena itu kurang sehat, jadi papaku menghapus. Tapi kalau misalnya aku keluar kota gini, aku colongan. Semoga papaku nggak denger RDI malam hari ini ya. Iya. Oh jadi colongan ya. Iya. Padahal gorengan tuh enak banget loh. Iya. Makanya kalau cuma di Indonesia sih buka puasa pakai gorengan. Iya, tapi kan kayak enak gitu. Iya, bener sih. Dan kita udah kenyang langsung kadang-kadang tuh kayak ya udah cukup aja gitu. Kadang tuh gue tuh kalau misalnya udah makan gorengan sama lontong, itu makan malamnya jam 9 gitu. Oh, gorengan pakai lontong. Iya, enak tahu. Aku baru dengerin ya ada orang yang makan gorengan sama lontong. Iya, lontong jadi yang lontong kalau sate gitu. Arem-arem kalau di sana mah. Arem-arem. Iya. Arem-arem bukan lontong. Tapi di sini namanya lontong. Oh, kalau di Surabaya arem-arem tuh arem-arem. Iya, arem kan maksudnya nasi. Iya, yang ada ayamnya kan dalamnya. Ada ayamnya, kadang ada sayur kentangnya. Iya, betul. Oh, kalau di sana tuh arem-arem enggak, di sini lontong nyebutnya. Pas aku di Solo sih ingetnya arem-arem gitu. Di sini jadi lontong. Tapi itu jadi sambal kacang, lontong sama gorengan tuh dipotong-potong. Iya sih, enak sih. Itu enak tuh, Kak. Apalagi jam 3 ya. Jam-jam rawan ini kita. Oke, jadi memang secara makanan nggak pilih-pilih dan apa adanya gitu kan ya. Dan berarti bisa dibilang ya bulan puasa juga nggak mempengaruhi kegiatan Fadilah ya sebenarnya, atau ada yang dikurangin atau enggak? Sih. Mungkin olahraganya jadinya malam. Oh iya. Karena aku nggak mau skip olahraga. Soalnya kalau aku skip olahraga, suplai airku pasti berkurang dan itu pasti airnya nggak sehat gitu loh, takut kena infeksi saluran kencing gitu. Jadi emang harus tetap olahraga tapi airnya jamnya jadi malam gitu. Oh, kayak habis taraweh gitu ya? Iya, sebenarnya biasanya kalau aku nggak taraweh di masjid, aku olahraga jam 7 habisnya aku buka puasa itu. Habis buka. Iya, tapi kalau nggak ya dibalik gitu sih. Oke, nah itu tradisinya itu. Nah terus kalau misalnya ini apa namanya Lebaran, ada tradisi-tradisi tertentu yang bikin kangen gitu? Kita pasti mudik. Oh, mudik. Jadi kita ke Surabaya dulu. Aku kan emang asli Surabaya. Jadi kumpul dulu sama keluarga Surabaya. Habis itu hari itu juga biasanya aku mudik ke Kudus, ke Jawa Tengah. Soalnya papa asli Kudus. Oh iya. Jalur darat itu ya berarti ya? Sekitar 6 sampai. Itu tol ke tol kan ya kalau itu mah ya? Iya sih. Ke Surabaya berarti lewat yang utara dong ya berarti ya? Lewat yang jalur Solo nggak sih? Iya kayaknya. Semarang gitu. Iya. Sebenarnya aku tidur sih pas di mobil. Tapi sepertinya iya. Iya. Jadi jalan darat jalan yang bukan jalan tolnya tuh waktu di Semarang. Sebelumnya kayak tol terus. Iya benar. Iya. Kenapa gue jadi nanya, emang kenek. Tapi itu serunya mudik itu, Kak. Itu kan silaturahmi ya, macam-macam. Oke. Dan kita balik lagi ke persiapan nih ya, karena sebentar lagi akan bikin intimate yang seraya itu.
Nah berarti untuk volume ini karena sudah penuh gitu kan ya, apakah akan mau di-plan volume-volume berikutnya gitu? Aku sih mau bikin di Surabaya juga sih. Oh ya, oke. Tapi mungkin beberapa bulan ke depan gitu. Karena aku juga ada rencana untuk rilis album, jadi mungkin aku sekalian spill lagu-lagu baru aku di konser aku selanjutnya gitu. Iya. Oh jadi buat teman-teman yang di Surabaya ini berarti ada kesempatan ya. Iya. Kayak kirain pas puasa ini nih ada satu titik di Jakarta, satu titik di Surabaya gitu. Enggak sih, kayaknya kalau satu titik di Jakarta aja udah PR-nya udah banyak. Banyak banget yang diurusin soalnya. Iya. Berarti ini tim support udah siap banget lah ya buat Insya Allah udah siap Seraya sih. ini ya. Karena kita tuh sebenarnya konser sederhana, tapi aku juga pengen totalitas gitu loh. Jadi maksudnya nggak kepingin yang terlalu heboh, tapi aku pengen tetap classy juga. Yes. Jadi besok tuh performnya bareng sama Soundcastra namanya. Jadi tuh ada sekitar 10 chamber players gitulah. Jadi mainnya ada stringnya, ada violinnya, ada timpani, ada cellonya gitu. Jadi emang aku pengen bikin ini tuh konsepnya tuh Fadila banget lah. Oke. Tapi nggak too much, tapi juga nggak yang kayak ya lah gitu doang. Gitu. Oke. Lokasinya di Gatot Subroto. Oh di Jalan Gatot Subroto. Oh Yamaha Hall namanya. Yamaha Hall di Gatot Subroto. Oke, wah menarik nih. Yang penting kalau misalnya yang belum bisa nonton di itu nggak rekamannya di YouTube atau live di TikTok. Sih. Karena ini eksklusif ceritanya. Waduh, iya. Jadi ya nggak apa-apa sih, sedikit menyesal, tapi ya udahlah, mudah-mudahan nanti bisa nonton. Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Fadila Intan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, masih di Indo Banget. Ketika tangan dan kaki ya berkata. Ngirim juga buat kamu yang pengen nonton Cakrakan, nonton Fadila Intan, nonton The Casmala sama Afan, bisa datang ke Sarinah besok hari Jumat mulainya jam 4:30 sore. Rame-rame kita nonton Music Zone Ramadan Kustik ya. Jadi kita bisa buka bersama di sana. Seru-seruan juga bareng sama musisi-musisi tadi yang gue sebutin. Nah, tapi ngomong soal karya kan Fadila ini karyanya cukup banyak juga. Dan ternyata karya paling baru diapresiasi di negara tetangga, di Malaysia. Banget. Ini bareng sama musisi di sana berarti ya? Iya, jadi aku ada duet kan, judulnya Arah Cinta Sejati. Itu aku duet sama penyanyi Malaysia namanya Kak Aina Abdul. Lagu itu juga waktu itu sempat dijadikan soundtrack film di Indonesia dan juga dijadikan soundtrack sinetron di Malaysia juga. Oh, gitu. Jadi seneng banget. Terus tiba-tiba lagu itu bisa masuk nominasi gitu. Wow. Padahal menurut aku lagu aku untuk masuk nominasi di negaraku sendiri susahnya minta ampun, benar-benar susah banget. Kayak benar-benar susah. Terus tapi ternyata aku diapresiasi banget di sana. Tuh aku seneng. Dan orang-orang tuh hafal loh lagu itu. Jadi kayak ternyata mereka beneran suka ya. Gitu. Itu hal simple yang seorang musisi tuh happy gitu loh. Kalau misalnya orang-orang tuh hafal lagunya gitu.